Prabowo yang ngajukan proposal perdamaian itu Pak, itu kebijakan Bapak atau itu dari Pak Prabowo sendiri. Tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo. Nanti mungkin hari ini atau besok akan saya undang. Saya minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan. Ya. Jujur, saya sebagai warga Indonesia malu bahwa seorang Menteri Pertahanan dikatakan mempunyai usul yang aneh. Ini kalimat dari Menteri Pertahanan Ukraina. Menteri Pertahanan Ukraina mengatakan bahwa Ukraina tidak membutuhkan mediator dengan usulan yang aneh-aneh. Ini memalukan sekali. Saya tidak tahu apakah Pak Prabowo tidak mendapatkan masukan yang sangat jelas terkait dengan situasi geopolitik, terkait dengan konflik Rusia-Ukraina. Bagi saya ini blunder yang memalukan dari seorang Prabowo Subianto, dan terlihat dengan nyata bahwa Prabowo Subianto tidak menguasai geopolitik dan situasi kebatinan diplomasi Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ramai di media massa, bukan hanya di Indonesia, tapi media massa internasional. Ini terkait dengan respon dari masyarakat, tokoh-tokoh internasional maupun di dalam negeri terhadap pidato atau usulan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat berpidato di Forum International Institute for Strategic Studies di Shangri-La, Singapura. Pada forum itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengemukakan usulan untuk mendamaikan konflik antara Rusia dan Ukraina. Ini menarik sekali. Alih-alih usulan dari Prabowo Subianto itu mendapatkan respon positif dari dalam negeri maupun internasional, yang terjadi justru blunder yang luar biasa. Ukraina menolak mentah-mentah, dan beberapa pengamat internasional maupun di dalam negeri mentertawakan usulan dari Prabowo Subianto. Yang diusulkan Prabowo Subianto untuk mengatasi konflik Ukraina dan Rusia ini salah satunya adalah masing-masing pihak harus menarik diri 15 km dari titik demarkasi. Padahal titik demarkasinya sekarang ini ada di Ukraina. Tentu saja Ukraina menolak dengan keras. Dan ternyata usulan dari Pak Prabowo Subianto ini bertentangan dengan diplomasi Indonesia dalam mengatasi konflik Ukraina dan Rusia. Hal ini disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI. Pada RDP tersebut, Ibu Menlu kita, Retno Marsudi, dengan terang benderang mengatakan bahwa yang disampaikan Prabowo Subianto pada forum International Institute for Strategic Studies di Shangri-La, Singapura itu tidak mencerminkan politik luar negeri Indonesia dan tidak mencerminkan politik diplomasi Indonesia untuk menyelesaikan konflik antara Ukraina dan Rusia. Pertanyaannya, mengapa seorang Menteri Pertahanan begitu gegabah memberikan usulan yang bertentangan dengan politik diplomasi resmi dari Indonesia? Kalau kita menyitir dari berbagai sumber, usulan Indonesia untuk mengatasi konflik Ukraina-Rusia itu ada 3 hal. Yang pertama, agar kedua pihak menghormati wilayah teritorial masing-masing. Yang kedua, harus segera
dilakukan gencatan senjata perdamaian di antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga adalah kedua belah pihak memberikan akses seluas-luasnya untuk bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di kedua negara. Itu usulan resmi dari pemerintah Indonesia. Jujur, saya sebagai warga Indonesia malu bahwa seorang Menteri Pertahanan dikatakan mempunyai usul yang aneh. Ini kalimat dari Menteri Pertahanan Ukraina. Menteri Pertahanan Ukraina mengatakan bahwa Ukraina tidak membutuhkan mediator dengan usulan yang aneh-aneh. Ini memalukan sekali. Saya tidak tahu apakah Pak Prabowo tidak mendapatkan masukan yang sangat jelas terkait dengan situasi geopolitik, terkait dengan konflik Rusia-Ukraina. Seharusnya inner circle dari Pak Prabowo memberikan masukan dan minimal tidak bertentangan dengan diplomasi Indonesia yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Ini memalukan sekali karena 141 negara di PBB termasuk Indonesia menyetujui konsep 3 hal tadi. Saya ulangi bahwa masing-masing negara harus menghormati wilayah teritorial masing-masing. Yang kedua, harus segera diupayakan gencatan senjata atau perdamaian di antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, kedua negara harus memberikan akses seluas-luasnya bagi bantuan kemanusiaan untuk rakyat Ukraina maupun Rusia. Ini jelas-jelas sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kita. Bagi saya ini blunder yang memalukan dari seorang Prabowo Subianto, dan terlihat dengan nyata bahwa Prabowo Subianto tidak menguasai geopolitik dan situasi kebatinan diplomasi Indonesia. Ini terang benderang. Dan bagi saya, kalau ini dikaitkan dengan Pilpres tahun 2024, ini adalah blunder yang luar biasa dari Prabowo Subianto. Alih-alih meningkatkan citra sebagai seorang calon presiden, yang terjadi sekarang justru masyarakat Indonesia sebagian besar yang mafhum terhadap konflik Rusia dan Ukraina ini melecehkan seorang Prabowo Subianto. Citranya jadi anjlok. Jadi inilah pelajaran yang berarti bagi Prabowo Subianto untuk berhati-hati memberikan usulan, dan seharusnya ini dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Luar Negeri. Karena Prabowo Subianto pada saat datang di Shangri-La Dialog di Singapura itu bukan sekedar Ketua Umum Gerindra, tapi sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Jangan sampai seolah-olah dunia internasional mengira bahwa ada perubahan strategi diplomasi dari pemerintah Indonesia. Padahal ini jelas-jelas bertentangan dengan strategi diplomasi yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo maupun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ini PR baru bagi pemerintah sehingga harus mengcounter protes dari pemerintah Ukraina. Jadi Pak Prabowo mungkin ke depan harus hati-hati. Tidak bisa sekedar pandai berbahasa Inggris di depan publik internasional, tapi esensi materi usulannya itu juga harus cermati dengan betul. Jangan sampai ini ditertawakan masyarakat dunia. Dan yang membahayakan ini seolah-olah pemerintah Indonesia di bawah kendali Presiden Jokowi berubah strategi. Ini bisa merusak hubungan kedua negara antara Indonesia dan Ukraina. Jadi sangat wajar kalau para pengamat internasional baik dari luar negeri maupun dalam negeri mengatakan usulan dari Prabowo ini aneh, tidak masuk akal, dan terlihat sekali bahwa Prabowo tidak menguasai secara detail apa yang terjadi di Ukraina dan Rusia. Jadi ini Pak Prabowo harus berhati-hati, atau mungkin
lingkaran terdekat Pak Prabowo harus dikoreksi dengan tajam, membiarkan seorang Menteri Pertahanan memberikan usulan yang nyeleneh dan aneh dan ditertawakan publik dunia. Sekali lagi, saya tidak menguasai tentang geopolitik di Eropa, khususnya terkait dengan konflik antara Rusia dan Ukraina, tapi saya melihat di sisi ini adalah bahwa ada calon presiden Republik Indonesia yang melakukan blunder, yang memalukan, dan yang membuat saya miris adalah ternyata itu dibantah dengan keras dan tegas oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Saya berharap Komisi 1 DPR RI sesegera mungkin memanggil Menteri Pertahanan kita untuk minta klarifikasi usulan ini dari mana dan mengapa seorang Menteri Pertahanan secara gegabah memberikan usulan di forum internasional tanpa konsultasi dulu dengan Presiden maupun dengan Menteri Luar Negeri. Ini penting agar rakyat tidak bingung dan agar publik dunia tidak menerka bahwa terjadi perubahan strategi diplomasi kita, dan yang paling penting adalah blunder memalukan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ini telah menurunkan personal kapasitas seorang Prabowo Subianto. Ini yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Baik sahabat dunia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi Eskandar.